kelapa kopior, kalau secara fisiologis sebenarnya kelapa itu yang mengalami mutasi sehingga terlihat seperti kelapa abnormal dari kelapa yang normal. Kelapa normal, endosperm itu kan nempel di batok, makin tua makin keras. Nah, kelapa kopior ini secara fisik daging buahnya itu makin tua makin lepas. Makanya biasanya kopior biasanya lepas, ambiar atau luruh, itu namanya kopior. Itu kelapa ini adalah abnormal karena kehilangan enzim alpha galactosidase. Jika memang kopior lepas, itu kelapa abnormal dari kelapa yang seperti biasa. Namun dengan adanya perubahan genetik ini dan mengekspresinya untuk kelapa kopior ini, ada peningkatan secara ekonomi. Karena apa? Rasanya jauh lebih bagus, lebih lezat, dan teksturnya itu remah. Dan ini, makanya kelapa kopior ini bisa masuk ke agroindustri dibanding kelapa biasa, termasuk nilainya. Secara komposisi kelapa kopior sama biasa itu hampir sama, hanya bisa di rasio. Kelapa kopior ini saat makin tua itu beda konten di karbohidrat. Kalau kelapa biasa itu banyak di lemaknya, maka manisnya kurang. Kalau kelapa kopior karbohidrat tinggi, sehingga ada rasa manis, yaitu dari kandungan sukrus, maksudnya ada fruktus dan galaktos. Itu untuk kelapa kopior. Di samping itu, kandungan kelebihan lain dibanding kelapa biasa, dia mengandung mineral tertentu yang untuk kesehatan, yang untuk mineral, untuk kesehatan tubuh, juga mengandung laurik asid, yaitu suatu asam lemak yang dia itu bermanfaat untuk kekebalan tubuh kita. Laurik asid atau asam laurat. Jadi secara genetik Mendelian, kelapa kopior ini terekspresi dalam bentuk humus resesif. Itu kelapa yang benar-benar murni kopior ya. Artinya tanaman itu kalau itu menjadi individu tanaman, dia ditanam semuanya akan kopior. Makanya untuk produksi ini hanya dilakukan dengan embryoscopy, kultur embrio, yaitu dilakukan di dalam laboratorium. Tentunya dilakukan kan semua tata harus steril, aseptis. Karena kita menginginkan tanah itu biar benar murni tumbuh, hanya tidak ada organisme yang mengganggu, makanya harus dalam botol ya, atau tabung yang aseptis, steril. Kita membuat median pun juga steril, kulturnya pun di laminar yang serba steril. Jelas kalau tanaman kelapa kalau dari jaringan itu dia muskulisasif, sehingga dia ada murni atau true type. Tanaman kelapa yang jadi individu ini ditanam semuanya akan berhasil kopior. Kopior itu taruhlah 99,9% ya. Setelah jenis dia 100%. Kalau dari konvensional yang kitri tadi itu ada dua kemungkinan. Kalau kopior kan nggak bisa ditanam, buahnya nggak bisa ditanam, dia pasti busuk mati. Ada tinggal dua, yaitu homozigous dominan. Kalau ditanam nggak mungkin kopior, atau heterozigot ditanam bisa kemungkinan kopior namun hanya 20%. Kami ya, saya sendiri dari dulu saya bercita-cita kelapa kopior ini kan kelapa yang unik dan lebih-lebih lagi ini khas Indonesia. Nah, dengan unik itu karena memang teksturnya lepas, rasanya memang enak dibanding yang lain, dan hasilnya ini menjadi salah satu buah di Indonesia yang eksklusif, punya nilai ekonomi tinggi, sehingga ini kalau dibudidayakan itu nilai ekonomi yang tinggi. Dan harapannya karena ini khas Indonesia, saya dorong untuk usaha yang untuk ekspor. Nah, ekspor itu bisa hanya daging yang produksi keluar atau dalam bentuk produk. Apalagi produk lebih bagus, jadi produk-produk dari bahan kopior dijadikan produk untuk berbagai makanan atau minuman. Sehingga adding value-nya itu lebih tinggi dibanding kopior gelondongan mentah yang dijual. Dan ini kan dengan profesi ekonomi yang tinggi, ini bisa menciptakan pekerjaan, bisa merekrut tenaga lebih banyak, kesempatan kerja lebih banyak, sehingga akan mendatangkan ekonomi bagi secara keseluruhan ya kalau nasional, dan juga akan mendatangkan devisa bagi negara.